Terima kasih sudah menonton. Untuk pengembangan channel ini tolong bantu like, share dan subscribe. Kronologis kejadian penyerangan terhadap aparat keamanan dan penjarahan oleh orang tak dikenal di Dogiay. Orang tak dikenal atau OTK menyerang aparat keamanan di Dogiay. Bahkan mereka juga melakukan penjarahan di kios warga. Ini adalah kronologis kejadian menurut Kasatgas Operasi Damai Karstens 2023 Kombes Pol Faizal Ramadhani. Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023. Sekitar pukul 10.23 WIT personil Satgas Tindak Ops Damai Karstens 2023 Sektor Dogiay yang dipimpin oleh Ibda Crime Hunter Damar bersama 4 personil Satgas Damai Karstens bergerak dari Posko Dogiay menuju RSUD Paniai untuk membawa salah satu personil yang sedang sakit untuk berobat. Kemudian, sekitar jam 11 WIT terjadi pemalangan oleh OTK berjumlah 7 orang terhadap pers Satgas Damai Karstens di Kampung Idakebo Distrik Kamu Utara. Salah satu anggota Satgas Damai Karstens turun untuk membubarkan ketujuh OTK tersebut yang melakukan pemalangan namun tiba-tiba salah satu dari OTK melemparkan kampak ke arah mobil yang digunakan oleh Satgas Damai Karstens sehingga mengakibatkan kaca mobil pecah dan mengenai pelipis kiri salah satu anggota Satgas Tindak Ops Damai Karstens yang mengakibatkan luka sobek. Dengan kejadian tersebut, Bribka Deavis melakukan pengejaran terhadap pelaku pelemparan kampak dan mendapatkan perlawanan dari 3 orang OTK yang berusaha melakukan perampasan senjata, karena dalam keadaan terdesak Bribka Deavis Tulandi melepaskan tembakan untuk membubarkan OTK yang menyebabkan OTK tersebut langsung melarikan diri ke arah hutan. Selanjutnya, pada pukul 11.10 WIT, personil Satgas Damai Karstens melanjutkan perjalanan ke RSUD Paniai untuk melakukan perawatan penanganan medis lebih lanjut. Setelah itu, pada pukul 11.15 WIT, Kasih Propam Polres Dogiay Ibtu Lukman HS, SH, MH. Bersama anggota Polres Dogiay mendatangi TKP di Kampung Idakebo Distrik Kamu Utara. Dan pada pukul 11.37 WIT, personil gabungan Polres Dogiay tiba di TKP Kampung Idakebo namun tidak menemukan lagi para pelaku pemalangan, sehingga personil melanjutkan patroli ke Kampung Ugapuga Distrik Kamu Timur. Setelah pukul 12.08 WIT personil yang melaksanakan patroli tiba di Kampung Ugapuga dan tidak lama, lewat sopir lintas An. Fatur Rahman yang dipalang dan dipecahkan kaca mobil Hilux yang digunakannya pada saat melintas. Tidak lama kemudian lewat sopir truk atas nama Iwan yang dipalang dan mengalami luka bacok di bagian telapak tangan kanan yang dilakukan oleh pemuda di Kampung Idakebo Distrik Kamu Utara. Pukul 12.15 WIT, personil gabungan Polres Dogiay yang melakukan patroli kembali ke Gunung Hijau Kampung Ibayo untuk standby sambil berkoordinasi ke Polres Dogiay tentang langkah-langkah selanjutnya. Kemudian pada pukul 13.13 WIT, Kepala Kampung Obayo Martinus Pigay mendatangi personil gabungan di Bukit Hijau untuk melakukan koordinasi dengan Kasih Propam dan KBO Reskrim Polres Dogiay agar menyampaikan ke massa untuk tidak melakukan pemalangan dan penganiayaan terhadap masyarakat serta sopir yang melintas. Namun massa yang berjumlah sekitar 30 orang tidak menerima dan menyerang ke arah personil gabungan. Sehingga pukul 13.30 WIT, karena pertimbangan situasi yang semakin memanas dan untuk menghindari korban dari kedua pihak, personil gabungan kembali ke arah Ugapuga dan terus ke Polres Dogiay. Pukul 15 WIT, kembali terjadi pemalangan dan penganiayaan dengan senjata tajam oleh OTK berjumlah 5 orang terhadap sopir lintas atas nama Ibrahim di Kalituka, korban mengalami luka sobek di bagian pelipis dan tangan. Kejadian tersebut berhenti setelah personil yang menempati pos 1 di Kalituka mengeluarkan tembakan ke udara dan pelaku langsung melarikan diri. Dan pukul 15.40 WIT, mobil lintas jenis Avanza mengalami pemalangan lagi di Kali Kasuari dengan cara menodongkan pisau dan panah ke dada sopir serta mengambil barang berupa uang Rp700.000 dan HP merek Samsung Galaxy S8. Pukul 18 WIT, Kabak Operasi Polres Dogiay, AKP Dr. Wahda J. Saleh, S.H. M.H. mengambil apel konsolidasi terhadap pers TNI Polri untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan membagi personil untuk melakukan pengamanan yaitu di pos 2 pertigaan Kamu Selatan di Bacup anggota Koramil yang dipimpin oleh Dan Ramil Moane Manikap. Prasto Mami.
Dan di Kampung Ekimanida dilakukan oleh Satgas 527 dan anggota Polres Dogiay yang dipimpin langsung oleh Kabak Operasi Polres Dogiay. Kemudian untuk penjagaan Mako Polres Dogiay dilaksanakan oleh piket penjagaan dipimpin oleh Kasat Lantas Ibda Wido Purwanto dan personil Operasi Damai Cartens. Pada pukul 18.20 WIB, Kabak Ops bersama anggota tiba di titik pengamanan Kampung Ekimanida dan disambut dengan penyerangan oleh masyarakat Kampung Ekimanida. Pukul 18.30 WIB, masyarakat sudah melakukan penjarahan terhadap toko, kios, atau rumah warga pendatang namun setelah didatangi oleh personil yang melakukan pengamanan, kembali lagi diserang dengan menggunakan panah sehingga menyebabkan salah satu personil Polres Dogiay An. Bribda John Eliezer Samon terkena anak panah pada lengan kiri tembus ke belakang. Pada pukul 19.30 WIB, terjadi pembakaran rumah warga di Jalan Tengah Kampung Tokapo Ujung Pasar Ikebo yang dilakukan oleh masyarakat dari Kampung Ekimanida. Pukul 20 WIB, masyarakat melakukan pembakaran di 4 titik yaitu Yalan Tengah Tokapo, 15 unit rumah, Yalan Poros Ekimanida 1 unit rumah bangunan, Yalan Belakang Jembatan Kayu, 5 unit dan Yalan Belakang Kampung Ikebo 5 unit. Kemudian pada pukul 20 WIB, Kasat Intelkam bersama personil gabungan TNI Polri mengevakuasi warga pendatang dari Kampung Tokapo ke Koramil. Pukul 20.10 WIB, Mako Polres Dogiay diserang dengan batu dan anak panah dari arah depan Polres, Bukit. Selanjutnya, pada pukul 21.30 WIB, anggota Koramil An. Serka Stuart Tapilatu terkena anak panah pada bahu kanan dan dievakuasi ke Mako Koramil Moanemani untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah itu, pukul 22.40 WIB, personil Yonce yang bertugas di pos Kotis An. Bribtu Silas Aweto terkena anak panah pada lengan kanan, selanjutnya korban dilarikan untuk penanganan medis. Kemudian personil Satgas Damai Cartens dan personil Polres Dogiay melaksanakan pengamanan di Mako sampai pagi. Guna mengantisipasi perkembangan situasi, Kabak Ops membagi personil TNI Polri dalam beberapa titik pengamanan yaitu, Mako Polres Dogiay, Pos 1 Pengamanan Polres Dogiay, Yalan Poros Ekimanida, Yalan Belakang Kampung Ikebo, Jembatan Kayu Kampung Ikebo dan Yalan Tengah Kampung Tokapo. Setelah itu, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, kembali terjadi penyerangan dari masyarakat pribumi terhadap personil Polri TNI yang akan melaksanakan pengamanan Bandara Moanemani yang dipimpin oleh Kabak Ops Polres Dogiay AKP Dr. Wahda J. Saleh. CM dalam rangka melakukan evakuasi korban kena panah. Personil yang akan dievakuasi atau dirujuk ke RSUD Nabire yaitu, Bribda Eliezer mengalami luka pada tangan sebelah kiri dan sampai saat ini anak panah masih menempel pada tangan yang bersangkutan. Kemudian Serka Stuart Tapilatu mengalami luka pada lengan tangan sebelah kanan dan anak panah masih menempel pada lengannya. Pada pukul 9.15 WIB, personil yang akan menduduki titik-titik Bandara Moanemani untuk melakukan pengamanan, tiba-tiba dihujani anak panah yang dilakukan oleh warga masyarakat pribumi dari arah Kampung Ekimanida. Pada pukul 9.40 WIB, heli tiba di Bandara Moanemani dan langsung melaksanakan evakuasi korban namun pada saat melaksanakan evakuasi, para anggota kembali dihujani lagi dengan anak panah serta massa pribumi melakukan pembakaran terhadap rumah wargaan. Balibi. Namun pada pukul 9.45 WIB heli berhasil take off bersama korban yang akan dievakuasi ke Nabire. Pada saat pelaksanaan pengamanan dan evakuasi korban, tetap saja masih ada gangguan dari masyarakat pribumi dengan melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan dengan menggunakan batu dan anak panah. Dari kejadian tersebut, terdapat korban baik dari petugas keamanan maupun masyarakat yang melaporkan terdiri dari 4 anggota polisi terluka yaitu 2 terluka akibat terkena panah dan 2 terluka akibat terkena kampak. 1 anggota TNI terluka akibat terkena anak panah. 69 bangunan terbakar. 1 orang sopir truk mengalami luka akibat terkena kampak. 2 orang masyarakat Nusantara mengalami kerugian berupa uang 700.000 dan 1 buah HP Samsung Galaxy S8 akibat ditodong menggunakan senjata tajam oleh OTK.